Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wassalawatullahi al-barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad al-Rifai wa Syekh Bahaidin an-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah al-Harari wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita kembali bisa bersama-sama berkumpul dalam majelis ilmu, dalam pengajian kitab Jawahir al-A'immah fi tafsir juz'i amma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita masih pada pembahasan surah Al-Humazah. Mari kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Wailul likulli humazatil lumazah
alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi rupane wong jama'a kang ngumpulaken sapa alladzi malan ing bondo wa 'addadahu lan ngitung-ngitung sapa alladzi ing mal. Alladzi wong jama'a kang ngumpulaken almala ing bondo wa dhabatalan neliti sapa wong adadahu ing itungane almal wa ja'alahu lan dadekaken almal uddatan ing bilangan utawa ing itungan li hawaditsid dahri maring pira-pira kejadiane mangsa. Yahsabu nyangka sapa alladzi annama lahu sak temene bondone alladzi iku akhladahu bakal dadekaken abadi apa mal ing alladzi. Yahsabu nyangka min jahlihi saking bodhone alladzi annama lahu sak temene bondone alladzi iku mani'un kang nyegah lahu maring alladzi minal mauti saking kematian. Fahuwa mongko utai alladzi iku ya'malu nglakoni sapa alladzi amalaman amale wong ing amale wong la yadhunnu kang ora nyangka sapa man annahu sak temene man iku yamutu mati sapa man. Akhladahu tai akhladahu iku bimakna yukhliduhu kelawan maknane yukhliduhu bakal ngabadekaken apa mal ing wong. Hadirin rahimakumullah, ini lanjutan dari ayat yang pertama. Kemarin dijelaskan bahwa azab yang berat akan diterima oleh orang yang mencela orang lain, baik dia mencelanya di belakangnya yang disebut dengan ghibah maupun dia mencelanya di hadapannya. Maka mereka ini nanti pada hari kiamat akan mendapatkan azab yang berat. Kemudian dijelaskan alladzi jama'a malan wa 'addadah, yaitu orang yang mengumpulkan hartanya dan dia menghitung-hitungnya. Artinya orang yang secara umum orang yang terus-menerus berusaha untuk mengumpulkan harta bendanya dengan anggapan yahsabu annama lahu akhlada, dengan anggapan bahwa harta uang yang dimilikinya itu akan menjadikan dia abadi di dunia ini, tidak akan mati. Dia menganggap karena kebodohannya bahwa harta kekayaan itu bisa mencegah seseorang dari kematian. Itu kan saking bodohnya, saking bodohnya orang. Bagaimana mungkin dia sudah menyaksikan bahwa sudah banyak orang kaya itu yang mati. Apa ada orang kaya di dunia ini yang abadi hidupnya dikarenakan harta benda yang dimilikinya? Enggak ada. Orang kaya pun mereka mati juga pada akhirnya. Bahkan sebagian ada yang matinya cepat, ada yang matinya lambat, seperti orang pada umumnya. Manusia pada umumnya, orang mati itu sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang dipanjangkan umurnya, artinya Allah menentukan umurnya itu panjang, dan sebagian orang Allah menentukan
umurnya itu pendek. Tidak melihat pada dia itu orang kaya atau orang miskin. Meskipun dia orang kaya, bisa saja dia mati dengan cepat, umurnya pendek. Bisa juga umurnya panjang. Seperti halnya orang miskin, ada yang umurnya pendek, ada yang umurnya panjang. Semuanya sesuai dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini menganggap bahwa harta, kekayaan yang dimilikinya itu bisa menjadikan mereka nggak mati, menjadikan mereka itu abadi hidup di dunia ini. Padahal mereka sudah tahu, sebenarnya kalau mereka mau berpikir sedikit, mau mengambil pelajaran sedikit saja, mereka tahu bahwa harta, kekayaan itu tidak bisa menolak kematian. Karena buktinya sudah ada, pendahulu-pendahulunya, orang-orang yang dulunya dikatakan orang terkaya di dunia, orang yang terkaya se-Indonesia, orang yang terkaya satu kampung, itu kan sudah nggak ada lagi. Mereka sudah mati. Yang menunjukkan bukti nyata bahwa harta kekayaan itu tidak akan menjadikan seseorang itu abadi. Nah, sebagian orang karena dia menganggap atas dasar kebodohan dia bahwa harta itu bisa menghalangi kematian, maka kemudian mereka di dunia ini fokus dalam mengumpulkan harta kekayaan. Hari-harinya, waktu-waktunya itu dipenuhi dengan usaha untuk mendapatkan meraih kekayaan, meraih harta sebanyak-banyaknya. Dia terus menghitung-hitung. Setiap hari kerjaannya pagi ngitung duit, siang ngitung duit, sore ngitung duit, mau tidur ngitung duit. Jadi duit saja yang dihitung. Kalau kita kan apa yang dihitung, nggak ada duitnya. Jadi orang itu terus kerjaannya adalah wa'addada, ngitung-ngitung duit saja. Mengumpulkan duit, dapat dihitung lagi, dihitung itu sampai harus menggunakan alat bantu untuk menghitungnya saking banyaknya duit. Nah, kalau kita pakai tangan aja udah cukup. Nah, kalau mereka pakai tangan bisa nggak selesai satu malam untuk menghitung uangnya yang sangat banyak. Nah, jadi mereka fokusnya pada itu saja, mencari uang, kemudian menghitung uang agar takut nanti kalau hilang satu lembar atau dicuri orang satu lembar misalnya. Satu lembar aja takut, padahal berlembar-lembar uangnya. Itu orang yang beranggapan bahwa uang itu segala-galanya, bahwa uang itu bisa mencegah dari kematian. Nyatanya enggak. Banyak orang kaya itu memang orang kaya itu kadang ini ya. Orang kaya itu kadang bisa menjadikan orang itu menjadi penyebab seseorang itu terlihat awet muda. Karena apa? Karena duitnya banyak sehingga pikirannya tenang. Pikirannya tenang, terlihat awet muda dia. Dia pun kalau mau beli alat-alat kosmetik, kemudian alat-alat untuk kan dia kerjanya juga nggak berat, pikirannya tenang karena duit, meskipun tidak selalu, itu hanya terlihat saja, sehingga terlihat dia awet muda. Orang kaya sudah umur 60 masih terlihat muda saja, tapi tiba-tiba mati juga dia, atau tiba-tiba dia stroke, sakit dan seterusnya, karena terlihat saja, padahal dia nggak bisa menolak tua. Uang tidak bisa menolak tua. Seperti apapun banyaknya uang seseorang, dia akan dengan berjalannya masa, dia tetap akan mengalami ketuaan. Nggak bisa memang terlihat awet muda, tetapi dia tidak muda terus, dia akan tua juga, dan pada akhirnya dia juga akan mati. Kita banyak mendengar orang kaya kemudian dia mati, meninggalkan harta kekayaan yang sebanyak itu. Karena itulah ini menjadi pelajaran. Kita ini tahu betul bahwa
kematian itu sesuatu hal yang pasti, tidak bisa kita hindari. Kita nggak bisa menghindarinya. Cepat atau lambat, jika ajal telah tiba yang telah ditentukan oleh Allah, maka kita akan merasakan kematian. Dan harta itu tidak akan bisa menjadikan kita abadi dan tidak akan bisa menyelamatkan kita dari kematian. Itu sesuatu hal yang pasti. Karena malaikat Azrail, malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak bisa malaikat Azrail disogok misalnya, disogok dikasih duit misalnya. Israel nggak butuh duit. Kamu kasih duit 1 koni dia juga nggak mau. Jadi dia tidak akan menghentikan tugasnya sebagai seorang malaikat yang menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Apapun yang diperintahkan sekarang untuk mencabut nyawanya, maka dicabut nyawanya meskipun dia orang kaya raya. Nggak bisa, harta kekayaan tidak bisa mencegah seseorang dari mati, tidak bisa mencegah seseorang dari masa tua, dan juga bahkan tidak bisa mencegah seseorang dari sakit. Hanya saja orang kaya itu kan terlihat, kalau orang duitnya banyak, misalnya dia sakit parah, dia bisa pergi ke rumah sakit yang bagus. Kalau di orang miskin paling ya ke rumah sakit umum, ke rumah sakit umum daerah atau ke puskesmas, itu orang miskin. Tapi kalau orang kaya sakit sedikit langsung dia ke Singapura misalnya atau ke luar negeri dengan anggapan bahwa dengan harta kekayaannya itu dan pergi ke rumah sakit yang bagus, kemudian dia bisa terhindar dari kematian. Nyatanya enggak. Meskipun dia berobat ke Singapura misalnya, ke luar negeri, mati juga pada akhirnya. Kadang matinya di sana. Jadi tidak bisa menolak kematian, harta kekayaan. Nah, di sini yahsabu anna malahu akhladah. Akhladah di situ artinya yukhlidu. Akhlada yukhlidu, karena akhlada itu fi'il madhi yang menunjukkan zaman madhi, tetapi yang dimaksud di sini menunjukkan zaman mustaqbal. Tidak berarti akhlada kalau diterjemahkan secara harfiah, jadinya dia itu menyangka bahwa hartanya telah menjadikannya dia abadi. Berarti kayak dia itu abadi dan penyebabnya adalah uang. Enggak seperti itu. Akhlada di sini artinya yukhlidu. Ada sebagian fi'il madhi itu maknanya adalah mudhari'. Nah, seperti misalnya dalam iqamah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kalau diterjemahkan harfiah bahwa itu fi'il madhi, artinya salat benar-benar telah dilakukan, telah didirikan. Padahal salat mau akan dijalankan, tetapi menggunakan lafaz qad qamatis shalah. Bukan menggunakan misalnya fi'il mudhari', tapi pakai fi'il madhi. Jadi dia bentuknya itu fi'il madhi, tetapi maknanya adalah fi'il mudhari'. Seperti ini. Yahsabu anna ma lahu akhlada. Pakai fi'il madhi, akhlada yukhlidu. Mengikuti wazan af'ala yuf'ilu. Tetapi yang dimaksud adalah bukan fi'il madhi, tapi fi'il mudhari'. Yukhliduhu. Yahsabu anna ma lahu akhlada, ay yahsabu anna ma lahu yukhliduhu. Bahwa dia menyangka bahwa harta kekayaan yang dia miliki itu akan menjadikan dia itu abadi. Ternyata apa? Ternyata tidak menjadikan dia abadi. Sebanyak apapun uang seseorang, akhirnya akan mati. Itu nyata, nyata betul. Orang miskin mati, orang kaya juga mati. Semua orang yang hidup di dunia ini akan mati.
Orang baik akan mati, orang jahat juga akan mati. Semua telah ditentukan ajalnya oleh Allah, dan jika telah tiba tidak bisa dimajukan. La yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun. Tidak bisa diajukan meski hanya sesaat, tidak bisa dimundurkan meski hanya sesaat. Meskipun 1000 dokter spesialis bekerja sama untuk menyelamatkan seseorang, tidak bisa. Seperti sebagian misalnya ada orang-orang kaya raya, itu kalau berobat kan mesti mereka yang ngobati itu bukan dokter biasa, dokter spesialis yang dia itu profesor, yang gajinya itu sangat tinggi. Kalau berobat di situ sangat mahal, berjuta-juta. Nah, itu mereka memang betul-betul spesialis, bukan dokter-dokter muda yang kurang pengalaman, tetapi itu dokter yang memang profesor di bidang kedokteran. Tetapi ya kalau Allah menghendaki dia mati, mati. Harta kekayaannya tidak bisa melindungi dia dari kematian. Meskipun dokternya banyak, sebagian orang sakitnya banyak, jantungnya ada dokter khusus, matanya ada dokter khusus yang menangani, paru-parunya ada dokter khusus yang menangani, lambungnya ada dokter khusus yang menangani. Semuanya dokternya banyak untuk dia sendiri karena dia punya duit. Tapi akhirnya nafasnya akan berakhir juga karena kalah dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Hadirin rahimakumullah. Karena itu kita jangan menganggap seperti anggapan orang bodoh ini. Nyata ya, nyata. Kematian sesuatu hal yang nyata. Kalla rad'un lahu. Kalla itu rad'un artinya bantahan atau nolak lahu maring alladzi an husbanihi saking anggapane alladzi. Jadi kalla itu lafadz sebagai bentuk penolakan. Kalau diterjemahkan itu ya apa yang mereka sangka itu enggak benar. Nah, itu kalla. Apa yang mereka sangka itu enggak benar. Ketika mereka menyangka bahwa harta kekayaan bisa menjadikan mereka abadi hidup di dunia ini, maka sangkaan itu enggak benar. Kalla, sangkaan itu enggak benar. Salah itu. Sangkaan orang bodoh kayak begitu. Ai la yukhliduhu maluhu, tegese ora ngabadekaken ing wong apa maluhu bondone wong. Wala yabqa lan ora tetep apa bondo lahu ketuwe wong. Nah, jadi harta benda itu, harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang itu tidak benar jika dikatakan menjadikan seseorang itu abadi hidup di dunia. Nah, bahkan dia akan mati dan harta kekayaan yang dimilikinya tidak akan tetap menjadi milik dia, tetapi akan berganti kepemilikan, yaitu akan menjadi milik orang lain, yaitu milik ahli warisnya, bukan milik dia lagi. Ketika seseorang mati, maka langsung seketika itu harta kekayaannya, peninggalan dia itu berpindah kepemilikan. Bahkan bisa jadi pindah kepemilikan kepada orang yang dia tidak suka. Nah, kepada orang yang dia tidak suka. Ketika di dunia dia tidak suka dengan misalnya ada anaknya durhaka kepada dia. Ada orang kaya misalnya, anaknya durhaka kepada orang tuanya ini. Ketika di dunia dia nggak mau harta kekayaannya ini nanti akan dimiliki oleh anaknya itu. Karena anaknya durhaka. Dia suka menyakiti orang tuanya. Dia nggak senang. Bahkan ketika di dunia, anaknya itu nggak dikasih apapun dari harta dia. Karena apa? Karena anaknya dianggap
durhaka kepada kedua orang tuanya. Tetapi begitu mati, ya menjadi milik anaknya. Menjadi milik anaknya yang bahkan dia ketika hidup dia nggak mau memberikannya kepada dia. Tapi begitu mati langsung pindah kepada anaknya. Itu harta. Nah, sehingga seseorang keliru apabila menganggap harta itu menjadikan seseorang tidak bisa mati. La yumbadzanna ay la yutrahanna, tegese bakal den lemparaken, bener-bener bakal den lemparaken sapa wong fil khutamati ing dalem neraka al khutamah. Wa huwa lan utawi al khutamah iku ismun jeneng min asma'i jahannama, saking pira-pira jenenge neraka jahannam. Sumiyat den arani apa khutamah bidzalika kelan mangkono-mangkono jeneng li annaha krana sak temene khutamah iku tahtimu taksiru mecah apa khutamah neraka ma ing perkara yulqa kang den lemparaken fiha ing dalem al khutamah taksiruhu tegese mecah apa khutamah ing ma yulqa fiha fahiya mongko utawi al khutamah iku taksiru mecah apa al khutamah al idhama ing balung utawa tulang ba'da akliha ing dalam sawise mangane al khutamah al lahma ing daginge wong. Wa ma adraka ma ay a'lamaka tegese paring weruh sapa Allah ing sira. Mal khutamah ta'jibun wa ta'zimun nutuhaken ta'jib kekaguman wa ta'zimun lan pengagungan. Narullahil muqaddah iku narullahi genine Gusti Allah al muqaddatu kang den nyalakaken al musa'arah tegese kang den nyalakaken allati tattali'u 'alal af'idah. Hadirin rahimakumullah, ini keterangannya. Jadi kalla la yumbadzanna fil khutamah. Anggapan mereka itu anggapan yang keliru. Jadi dugaan mereka bahwa harta kekayaan itu akan menjadikan mereka hidup abadi di dunia, itu sesuatu yang keliru. Mereka akan mati dan mereka akan dilemparkan ke dalam neraka khutamah. Khutamah itu adalah salah satu nama dari nama neraka. Dikatakan khutamah karena neraka ini akan menghancurkan atau akan memecahkan sesuatu yang dilemparkan ke dalamnya. Kalau manusia yang dilemparkan ke dalamnya, maka neraka ini akan memecahkan tulang-tulangnya setelah dagingnya itu dimakan oleh api neraka. Oleh api neraka itu kemudian tulangnya akan pecah berkeping-keping setelah dilemparkan ke dalamnya. Tetapi tidak mati. Orang di dalam neraka itu tidak mati. Ya, dia misalnya dia setelah kulitnya, dagingnya hancur, patah tulangnya, kemudian dikembalikan lagi. Begitu seterusnya, dia akan mengalami azab terus-menerus tanpa henti. Itu untuk orang kafir. Dia akan terus-menerus mendapatkan azab tanpa diringankan sedikit pun dan tanpa mereka bisa keluar dari neraka. Wa ma adraka mal khutamah. Khutamah itu apa? Neraka al-khutamah itu apa? Narullah, ini bukan berarti Allah bertanya, tetapi ta'zim dalam rangka Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwa neraka al-khutamah itu bukan sesuatu yang ringan, tetapi sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang nanti berat bagi orang yang
akan dimasukkan ke dalamnya, karena al-hutamah itu adalah narullahil muqadah. Nah, narullahil muqadah, api milik Allah, api Allah yang diciptakan oleh Allah, al-muqadah, yang dinyalakan. Nah, yang dinyalakan dan tidak akan padam. Api neraka tidak akan pernah padam. Tidak seperti api di dunia. Kalau api di dunia sebesar apapun, maka dia akan padam. Nah, kalau dipadamkan juga akan bisa padam. Enggak dipadamkan pun akan padam sendiri. Itu api yang di dunia. Misalnya ada rumah terbakar misalnya, maka dibiarkan saja akan padam sendiri, yaitu ketika rumahnya sudah habis, kan akan padam sendiri. Itu kalau api di dunia. Atau disiram dengan air akan padam. Tapi api neraka al-muqadah, yang akan dinyalakan, itu artinya dinyalakan dan tidak akan pernah padam. Itu api neraka. Api itu kalau nggak padam, maka semakin lama semakin panasnya semakin kuat. Nah, semakin kuat. Dan kita sudah ceritakan tentang api neraka, bahwa api neraka itu mencapai panas yang sangat tinggi, tidak tertandingi oleh panasnya api di dunia. Api di dunia yang paling panas itu tidak bisa menandingi panasnya api neraka, sehingga manusia tidak akan mampu dimasukkan ke dalam neraka, meskipun hanya sedetik saja. Sedetik dimasukkan ke dalam neraka nggak akan mampu. Bahkan dekat-dekat dengan api neraka pun seseorang tidak akan mampu, karena saking panasnya api neraka itu, dan nggak akan pernah padam. Nah, tidak seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah memiliki paham sesat yang sangat banyak. Dia sekitar 60 masalah menyalahi ijma dari umat Islam. Di antara keyakinan Ibnu Taimiyah yang menyimpang, dia mengatakan bahwa api neraka itu nanti akan padam. Nah, api neraka itu akan padam. Dia mengatakan an-nar satafna, neraka itu akan punah, dengan makna bahwa nanti apinya itu akan padam dan neraka itu akan ditumbuhi oleh rerumputan. Nah, dan karena sudah padam apinya, sehingga orang kafir itu dimasukkan ke dalam surga. Karena nerakanya apinya sudah padam, sudah jadi dingin, tidak padam, sudah padam. Ini anggapan Ibnu Taimiyah, dan ini jelas sesat, menyesatkan. Karena dalam Al-Quran betapa banyak yang menggambarkan bahwa penduduk neraka itu akan abadi. Orang kafir itu akan abadi di dalam neraka, otomatis nerakanya itu juga abadi. Karena ketika dikatakan penduduk neraka, orang-orang kafir, mereka abadi di dalam neraka, otomatis neraka yang menjadi tempatnya itu juga abadi. Ibnu Taimiyah beranggapan seperti itu dengan anggapan karena dalam Al-Quran maupun hadis itu yang disebut abadi itu adalah orangnya, penduduk neraka. Nah, tidak ada yang menyebut bahwa nerakanya abadi. Yang abadi adalah orang kafir yang abadi di dalam neraka. Sebenarnya kalau orang itu cerdas dan diberikan pemahaman oleh Allah, dengan pemahaman yang benar, ketika dikatakan bahwa penduduk neraka itu abadi di dalamnya, berarti nerakanya abadi. Bagaimana mungkin penduduknya abadi, tempatnya nggak abadi? Terus bertempat di mana? Nah, ini sesuatu hal yang konyol, pemikiran yang konyol. Gimana dikatakan dalam Al-Quran penduduk neraka yaitu orang kafir akan abadi di dalam neraka, sementara tempat yang akan ditempatinya itu nggak abadi, akan padam. Nah, itu kan kontradiksi, sesuatu yang kontradiksi.
Kalau cerdas maka ketika dikatakan penduduk neraka itu abadi di dalamnya, berarti otomatis tempat yang akan mereka tempati yaitu neraka itu juga akan abadi, tidak akan pernah punah. Nah, semestinya seperti itu kalau orang berpikir dengan cerdas, dengan benar. Allati tattali'u 'alal af'idah. Allati kang tattali'u kang bakar apa geni alal afidah yang atase pira-pira ati. Artinya tembus api itu akan tembus membakar hati. Yakni ngersakaken sapa Allah annaha sak temene geni neraka iku tadkhulu mlebu apa geni neraka fi ajwafihim ing dalam pira-pira ronggane wong hatta tasila sehingga tumeka apa geni ila sudurihim maring pira-pira dodone wong wa tattali'a lan tembus gitu ya, tembus apa geni ala afidatihim ing atase ne wong. Wahia lan utawi afidah iku awsatul qulub, tengah-tengahe jantung. Wala syai'alan ora ana suwiji-wiji iku maujud fi badanil insan ing dalam badane menungso altafu kang luwih lembut minal fuadi tinimbang saking hati yang terdalam, hati yang paling dalam. Wala asyaddulan ora ana kang luwih banget apane ta'alluman lorone minhu tinimbang saking fuad bi adna adza kelawan luweh rendai perkara kang nyakitaken ya masuhu nyentuh apa adna adza ing fuad. Fa kaifa hal mongko halih kaya apa idza tala'at tatkalane bakar sampai tumeka tembus apa geni alaihi ing atase fuad apa naru jahannam. Failnya di sini apa naru jahannam, neraka jahannam. Wastaulat lan nguasai apa neraka geni neraka jahannam alaihi ing atase fuad. Wa qila lan den ucapaken khassa ngususaken sapa Allah al afidata ing afidah jamak fuad afidah li'annaha karena sak temene afidah iku mawatinul kufri, pira-pira panggonane kekufuran wal aqaidi lan pira-pira keyakinan al fasidati kang rusak. Wa makna tila'in nar 'alaiha lan utawi maknane ittila'in nar 'alaiha annaha sak temene nar iku tashtamilu mengku apa nar 'alaiha ing atase afidah ay takulu tegese mangan apa annar allahma ing daging wal julud dalan pir ing kulit hatta taqa'a sehingga tumipo apa nar alal afidah ing atase pira-pira ati fatukhriqaha nuli bakar apa geni ing afidah. Hadirin rahimakumullah, masih penjelasan tentang masalah al-khutamah. Jadi al-khutamah dikatakan al-khutamah adalah api neraka yang dinyalakan yang tidak akan pernah padam. Yang api itu allati tattali'u 'alal afidah. Yang api itu akan membakar badan manusia, mulai dari kulitnya akan terbakar, kemudian dagingnya akan terbakar, kemudian sampailah api itu membakar hati seseorang. Jadi di dalam jantung itu ada fuad namanya, sesuatu yang paling lembut. Sesuatu yang paling lembut itu jika tersentuh sesuatu
yang dikatakan di sini adna adza. Jadi sesuatu yang menyakitkan yang paling rendah itu saja sakitnya akan luar biasa. Itu fuad ya. Jadi atau apa istilahnya, relung hati atau bagaimana, itu dia sangat lembut. Jika dia kena sedikit saja, misalnya barang yang agak keras sedikit, itu sakitnya bukan main. Padahal kalau kena sini itu biasa-biasa saja. Kalau misalnya tangan kita diginikan, ini biasa saja, nah, sakit tapi biasa saja. Tapi kalau yang diginikan itu fuad, nah, hati yang ada di dalam, disentuh begini saja itu akan terasa sangat sakit. Apalagi sampai dibakar dengan api neraka. Nah, artinya azab yang sangat berat. Api neraka itu terhadap orang kafir akan membakar kulitnya, akan membakar dagingnya, kemudian akan sampai juga membakar apa yang ada di tempat yang paling dalam dari manusia, yaitu akan membakar jantungnya, hatinya yang ada di dalamnya. Semuanya akan terbakar, tetapi seseorang tidak mati. Ketika di neraka tidak akan mati. Jika mati maka ya selesai, enak dia setelah dibakar kemudian mati selesai. Tapi enggak, di akhirat nanti sudah enggak ada kematian. La yahya, dikatakan la yahya wa la yamut. Artinya dia tidak hidup dengan hidup yang nyaman di neraka itu, wa la yamut, dan dia tidak akan mati selamanya. Dia akan tetap hidup selamanya, mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Itu makna allati tattali'u 'alal afidah. Jadi api itu akan membakar sampai ke dalam relung hati seseorang yang kafir. Sebagian ulama mengatakan, dikatakan di sini afidah secara khusus itu karena afidah atau fuad ini adalah tempat kekufuran dan akidah yang rusak. Itu letaknya di dalam hati ini. Karena di situ letaknya kekufuran, di situ letaknya akidah yang rusak, sehingga kemudian dikhususkan dengan menyebut afidah. Tetapi yang dikehendaki adalah akan membakar orang itu keseluruhan, bukan hanya membakar hatinya saja, tetapi akan membakar api neraka itu akan membakar kulit seseorang, akan membakar dagingnya, akan membakar tulangnya, dan juga akan membakar hatinya. Semuanya akan terbakar oleh api neraka, dan itu azab yang berat. Jadi ada dua penafsiran di sini. Jadi pengkhususan yang kedua ini, pengkhususan penyebutan afidah dalam ayat ini itu karena afidah atau hati itu adalah tempatnya kekufuran. Karena kekufuran yang dilakukan oleh seseorang itu semuanya berasal dari hati. Ketika hati seseorang itu kufur, dan kufur itu adalah dosa yang paling berat. Orang yang mati dalam keadaan itu, Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengampuninya. Innaha alaihim mu'sadah. Innaha sak temene neraka, api neraka, geni neraka alaihim ing atase wong iku mu'sadah. Mu'sadah mutbaqah. Itya isu minal khuruj. Itya isu minal khuruj. Mutbaqah tegese den tutup rapat. Itya isu krana putus asa sapa wong kafir minal khuruji saking metu bi itbaqil abwabi kelawan den tutupe pira-pira pintu neraka alaihim ing atase wong. Innaha alaihim mu'sadah. Jadi neraka itu ditutup rapat pintunya, sehingga orang-orang kafir di dalam neraka itu tidak bisa keluar dari api, dari neraka.
sudah ditutup, dikunci, sehingga mereka nggak bisa keluar dari api neraka. Itu makna innaha alaihim muqsadah. Orang-orang kafir mereka ingin keluar dari neraka, tetapi mereka nggak bisa keluar dari api neraka karena sudah tertutup rapat. Mereka dibakar di dalamnya, berusaha untuk keluar dan nggak bisa. Dan itu sudah ada nasnya di dalam Al-Quran, di dalam ayat-ayat yang lain. Misalnya Allah berfirman, wa ma hum bikharijina minan nar, dan tidaklah mereka orang-orang kafir itu keluar dari api neraka karena sudah ditutup. Pintu neraka sudah ditutup, mereka terkunci di dalamnya dan diazab selama-lamanya di dalam neraka. Wal'iyadzubillah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari api neraka. Azab yang sangat berat nanti di akhirat bagi orang-orang kafir dan bagi sebagian orang mukmin pelaku dosa besar yang Allah tidak mengampuni dosanya. Fi amadim mumaddadah. Qala wasdawa sapa al-mufassirun, pira-pira ulama ahli tafsir. Hiya utawi amad iku autadul adbaq. Iku autadul adbaq, pira-pira pasae pira-pira pasae penutup neraka, pintu neraka, allati kang tutbaku kang den tutupaken alan nari ing atase neraka. Wal makna lan utahi maknane mutbaqatun neraka iku den tutup bi amadin kelawan pasak itu tiang-tiang pancang. Wa qala lan wasdawa sapa Qatadah hiya utawi amat iku umudun, pira-pira pasak utawa tiang-tiang yu'adzabuna kang den siksa sapa wong kafir biha kelawan umud finnari ing dalam neraka. Yu'adzabuna kang den azab sapa wong kafir biha kelawan umud finnari ing dalam neraka. Wa qala lan wasdawuh sapa Muqatil udbiqat ten tutup apa al abwabu pira-pira lawak neraka alaihim ing atase pira-pira wong kafir. Thumma syuddat nuli ten tarik apa lawang-lawang neraka bi autadin kelawan pira-pira pancang min hadidin saking wesi. Hatta yarji'a sehingga bali alaihim ing atase wong-wong kafir apa ghammuha wa harruha, tegese panase geni neraka. Wallahu a'lam. Hadirin rahimakumullah. Jadi tadi dikatakan ini bercerita tentang neraka ya. Di akhir ini dalam surat ini banyak bercerita tentang neraka sebagai tempat azab bagi orang-orang kafir. Bahwa setelah pintu neraka itu ditutup dan menunjukkan bahwa orang-orang kafir tidak bisa keluar dari neraka, mereka dibakar di dalamnya selama-lamanya. Kemudian dikatakan dalam ayat berikutnya fi amadim mumaddadah. Di sini ada beberapa penafsiran. Sebagian para mufassir, para ahli tafsir mengatakan fi amadim mumaddadah artinya bahwa autadul adbaq allati tudbaqu 'alan nar. Jadi fi amadim mumaddadah, pintu neraka itu ditutup fi amadim mumaddadah, pada tiang-tiang yang panjang. Itu
menurut sebagian penafsiran. Sebagian penafsiran yang lain bahwa orang-orang kafir di dalam neraka itu mereka akan disiksa dengan diikat pada pancang-pancang itu tiang-tiang yang panjang. Mereka disiksa di situ. Sebagian ulama mengatakan bahwa pintu neraka nanti akan ditutup untuk orang kafir. Mereka akan dibakar di sana selamanya. Kemudian pintu itu ditarik dengan pancang-pancang atau ditarik dengan tiang-tiang yang terbuat dari besi. Nah, yang menunjukkan nggak bisa dibuka lagi. Tidak bisa dibuka lagi dan mereka akan abadi. Dan ketika ditutup, maka panasnya itu akan kembali kepada mereka. Jadi sesuatu kalau misalnya seseorang, misalnya dia atau bukan orang lah, atau secara umum saja, kalau ada kebakaran di dalam rumah misalnya, di dalamnya, kemudian semua pintu terbuka, maka panasnya akan menyebar. Panasnya akan menyebar, termasuk akan menyebar keluar, akan keluar. Beda kalau misalnya seseorang terbakar di dalam sebuah ruangan, yang ruangan itu ditutup, yang apinya tidak bisa keluar. Nah, maka itu akan semakin menjadikan api itu panas, mengenai orang yang ada di dalamnya. Orang yang di dalamnya udah otomatis dia akan merasakan kepanasan daripada yang pertama apabila seluruh pintu rumah itu misalnya terbuka. Selain itu dia bisa keluar. Nah, dia kalau misalnya dalam sebuah rumah semua pintu terbuka, terbakar, dia bisa lari segera menyelamatkan diri untuk keluar. Dan apinya juga menyebar lebih luas. Tapi kalau seseorang misalnya pintu kamarnya dikunci, terjadi kebakaran di dalamnya. Pertama dia nggak bisa lari keluar. Yang kedua apinya akan mengumpul di dalam ruangan itu dan akan mengenai dia, akan membakar dia. Nah, neraka di sini digambarkan seperti itu. Api neraka, api yang sangat dahsyat, yang sangat panas. Pintu neraka itu ditutup untuk orang kafir, yang menunjukkan bahwa orang kafir ini dia tidak akan bisa keluar dari neraka. Dia nggak akan bisa keluar dari neraka, dan ketika ditutup, api neraka yang sangat panas itu akan kembali kepada dia. Ketika dia naik, tertutup, apinya akan kembali kepada orang tersebut. Nah, itu gambarannya api neraka bagi orang-orang yang kafir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini penafsiran surah Al-Humazah dan kita akan masuk pada suratul Fil. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.